Mudah-mudahan dalam kasus drama Syahrul Yassin Limpo ini ada ending yang jelas, ada warna yang jelas tentang sikap KPK yang tegas, sikap kepolisian yang tegas agar dua kasus antara penetapan sebagai tersangka dan dugaan pemerasan ini berjalan dengan baik, sama-sama diusut, dan kita harus imparsial, tegak lurus pada kebenaran dan keadilan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kalau Anda melihat berita, baik media cetak maupun televisi, sedang ramai tentang drama SYL, Syahrul Yassin Limpo. Beliau sekarang menjabat menjadi Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju Jilid Kedua. Politisi Partai Nasdem ini pernah menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. Keluarga Limpo sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Nah, akhir-akhir ini Pak Yassin Limpo itu menjadi newsmaker karena dramanya sangat unik dan aneh gitu. Sempat diperiksa bulan Juni atau bulan Juli yang lalu di KPK terkait dengan korupsi atau gratifikasi di Kementerian Pertanian, kemudian tidak ada kabar. Lalu kemarin beliau terbang ke Italia, Spanyol, dan negara-negara Eropa, tugas negara memang, dan sempat dikabarkan hilang, tidak terlacak. Bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Dirjen Imigrasi tidak tahu keberadaan Syahrul Yassin Limpo. Padahal namanya sedang ramai di perbincangan publik di dalam negeri terkait dengan tuduhan korupsi yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Pertanian. Beberapa hari kita kehilangan Menteri Pertanian. Bahkan Wakil Menteri Pertanian pun juga tidak tahu menahu keberadaan menterinya yang sedang berkunjung ke Eropa. Ternyata beberapa hari yang lalu Syahrul Yassin Limpo kembali ke Indonesia. Katanya beliau di Eropa sedang berobat sebelum kembali ke tanah air. Itu dramanya sudah terjawab. Kemudian masalah kasus tersangkanya ini juga menjadi polemik yang luar biasa. Pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di rumah dinas Menteri Yassin Limpo, itu ditemukan uang yang luar biasa, 30 miliar cash ada di rumah dinas Menteri Pertanian. Dan bukan hanya itu, ditemukan juga 12 senjata api. Saya tidak tahu ini berizin atau tidak berizin, saya tidak tahu. Dan saya juga bingung untuk apa seorang Profesor Syahrul Yassin Limpo yang notabene orang sipil memiliki koleksi senjata sedemikian banyak. Ini seharusnya juga menjadi catatan kepada pihak kepolisian, mengapa orang sipil begitu banyak mempunyai koleksi senjata api. Ini aneh bin ajaib dan hanya terjadi di Indonesia. Nah, pada saat setelah ditemukan uang 30 miliar, 12 senjata api, KPK juga terkesan ragu-ragu. Ditanya wartawan tersangka atau tidak menjawab. Juru bicara KPK juga tidak menjawab. Padahal ada uang 30 miliar cash. Untuk apa seorang pejabat negara menyimpan uang cash 30 miliar di rumahnya? Ini kan aneh gitu loh. Uang ini bukan uang sedikit. Kalau hanya 10 juta di rumah ya wajar lah. 30 miliar cash, mungkin dalam bentuk uang dolar Amerika atau dolar Singapura mungkin.
Karena kalau di dalam kurs, kalau dibentuk dalam mata uang rupiah, jumlahnya pasti banyak sekali. Tentunya ini lebih praktis kalau bentuknya adalah dolar Amerika atau dolar Singapura. Mungkin begitu, saya tidak tahu. Publik bertanya-tanya, KPK ini kok aneh. Sudah memeriksa yang bersangkutan, sudah menggeledah, ditemukan 30 miliar, masih tidak mau menginformasikan ke publik bahwa yang bersangkutan ini tersangka atau belum atau tidak. Ternyata aneh bin ajaib juga. Tanggal 26 sudah terbit surat dari pimpinan KPK kepada Presiden RI. Dan ada juga yang aneh. Surat resmi dari lembaga KPK kepada Presiden ini tidak ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri, tapi ditandatangani oleh salah satu wakil Ketua KPK yaitu Nurul Gufron. Saya tidak tahu kenapa, apakah mungkin Pak Firly Bahuri sedang ke Korea Selatan atau apa, dan mengapa harus menunggu Pak Ketua KPK ada di luar negeri baru surat itu dikirimkan kepada Presiden. Kenapa tidak menunggu kedatangan Ketua KPK? Karena surat ini kepada Kepala Negara. Isi dari surat itu adalah pemberitahuan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal 26 September 2023. Setelah tanggal itu pun KPK tidak mau juga bicara di publik. Jubir KPK juga tidak bereaksi. Bahkan justru Menko Polhukam Mahfud MD lah yang membocorkan di publik bahwa beliau mendengar informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak tanggal 26 September. Sekarang minggu pertama bulan Oktober. Jadi cukup lama. Kita bingung ini. Ada apa dengan KPK? Kok kelihatannya gamang begitu? Dan pertanyaan publik semakin riuh rendah, semakin bingung pada saat Syahrul Yassin Limpo datang dari luar negeri, pertama kali bertemu dengan pimpinan Partai Nasdem, dan esoknya bukan ke KPK, tapi justru ke Polda Metro Jaya. Ada apa di Polda Metro Jaya? Ternyata ada cerita seru lagi. Tanggal 12 Agustus 2023 ada pengaduan masyarakat, ada dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Cerita sederhananya, Anda kalau tidak mau dijadikan tersangka, bayar saya sekian miliar. Kira-kira begitu. Ini masih dugaan. Meskipun informasi ini sudah dibantah oleh Ketua KPK Firly Bahuri, tapi proses pelaporan ini masih berlanjut. Dan Syahrul Yassin Limpo selama 3 jam diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Apakah ini tanda perlawanan dari Syahrul Yassin Limpo kepada KPK? Saya tidak tahu. Yang jelas saya menyimpulkan ada 2 masalah besar. Yang pertama adalah penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo atas dugaan gratifikasi pembelian jabatan atau apapun lah namanya, tapi tetap korupsi. Yang berikutnya adalah ada dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Syahrul Yassin Limpo. Pertanyaan publik sekarang, mana yang harus didahulukan? Menurut saya dua-duanya harus didahulukan, harus mendapatkan prioritas. Sahabat Indonesia, kita harus sadar bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia sedang declining, rendah sekali. Ini terendah sejak tahun 2015. Dan ini PR besar Presiden Jokowi. Karena sekali lagi menterinya tersangkut tuduhan
tindak pidana korupsi. Ini aib besar sebetulnya. Kalau kita hitung dengan Syahrul Yassin Limpo, menteri-menteri Pak Jokowi itu lebih dari 5 orang menteri yang tersangkut tindak pidana korupsi. Ini bukan prestasi yang membanggakan. Dan ini kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa beliau serius menuntaskan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Jadi agak aneh ini sebetulnya. Nah, sahabat Indonesia, ini drama menurut saya. Drama yang sangat seru. Satu ditetapkan sebagai tersangka, berikutnya satu ada perlawanan dalam tanda kutip bahwa Syahrul Yassin Limpo merasa diperas oleh pimpinan KPK. Ini dugaan. Semuanya sedang berjalan, semuanya sedang berproses. Hanya pertanyaan publik yang muncul, termasuk dari saya terutama adalah pada saat Syahrul Yassin Limpo pulang ke Indonesia beberapa hari yang lalu, sampai detik ini saya membuat konten ini, belum ada tindakan apapun dari KPK untuk memanggil Syahrul Yassin Limpo. Padahal konon sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini aneh. Kalau ditetapkan sebagai tersangka korupsi, mengapa pada saat pulang ke Indonesia, datang di Bandara Soekarno-Hatta, KPK tidak bertindak apa-apa? Nah, jujur saya melihat pimpinan KPK sekarang ini sedang bermasalah. Public trust sedang menurun. Public trust, kepercayaan publik kepada KPK juga semakin menipis. Karena apa? Karena berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan dugaan pemerasan, pertanyaan tentang mengapa sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga tidak kunjung disampaikan di ruang publik. Berbeda sekali dengan peristiwa-peristiwa atau tindak pidana korupsi sebelum-sebelumnya. KPK sigap mengumumkan ada apa, seolah-olah publik menilai ada perlawanan internal KPK yang satu pihak ingin menetapkan sebagai tersangka, pihak lain menghalang-halangi, seolah-olah ceritanya seperti itu. Tapi apapun terjadi, sebagai rakyat saya mendorong KPK harus laju terus menelisik dugaan korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo, terbukti atau tidak. Di sisi lain, dugaan pemerasan ini juga harus diusut. Jangan sampai dibiarkan siapapun pimpinan penegak hukum melakukan pemerasan kepada calon tersangka. Ini presiden yang sangat buruk. Jadi ini pertunjukan yang sangat tidak menyenangkan untuk rakyat Indonesia. Sahabat Indonesia, saya mendengar Syahrul Yassin Limpo sudah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertanian. Saya juga harus sedikit memberikan komentar terhadap sikap Syahrul Yassin Limpo. Di satu sisi saya menghargai dia mengundurkan diri. Tapi ada juga narasi-narasi yang mengatakan bahwa ini demi harga diri dan kehormatan. Bahkan Syahrul Yassin Limpo membawa nama-nama sukunya, saya orang Bugis, saya kira tidak perlulah seperti itu. Hadapi aja semuanya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kalau bersalah harus bertanggung jawab, kalau tidak harus clear tidak bertanggung jawab. Jangan juga membuat narasi saya itu ke luar negeri itu untuk memberi makan 280 juta rakyat Indonesia, itu lebay, berlebihan. Jadi jangan juga seolah-olah rakyat Indonesia ini tergantung dengan Syahrul Yassin Limpo mau makan atau tidak, ini berlebihan. Saya lihat prestasi Menteri Syahrul Yassin Limpo
pada saat menjabat Menteri Pertanian juga biasa-biasa saja, tidak ada yang spektakuler. Kita juga masih impor beras, swasembada pangan juga masih menjadi cita-cita. Jadi menurut saya memang narasi yang dibangun oleh pejabat publik ini harus mulai ditata. Jangan terkesan sombong, jangan terkesan merasa paling penting gitu. Saya pikir tidak. Jadi sahabat Indonesia, kesimpulan saya ini ada pertarungan besar. Ada perlawanan dari penetapan tersangka dan tuduhan pemerasan. Nah, kita akan melihat secara jernih. Rakyat harus kritis melihat ini alurnya kemana. Dan kita harus juga melihat langkah tegas dari Presiden Jokowi terkait dengan silang sengkarut drama seperti ini. Kalau ternyata memang dugaan pemerasan itu benar, Presiden juga harus mengevaluasi. Ini pimpinan KPK ini kan ada Dewan Pengawas segala macam, apa tugasnya itu? Ada jabatannya tapi fungsinya tidak berjalan, ini kan aneh juga. Akhirnya kita juga tidak bisa mempersalahkan masyarakat kalau akhirnya mengatakan bahwa inilah hasil pelemahan KPK yang dilakukan oleh DPR dan pemerintahan Presiden Jokowi karena revisi undang-undang KPK yang lalu. Ini kadang-kadang menyakitkan sekali, tapi ini fakta yang harus diungkapkan di ruang publik. Terakhir, sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau sebagai rakyat kepada pejabat publik. Anda memalukan sekali kalau memakan uang rakyat. Anda memalukan sekali kalau menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Dan ini Anda benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat yang sedang berjuang menata kehidupan. Kalau sekarang ini para pejabat ini seperti pesta pora memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dengan segala cara. Gratifikasi, korupsi, memperjualbelikan jabatan. Ini menjijikkan sekali. Mudah-mudahan dalam kasus drama Syahrul Yassin Limpo ini ada ending yang jelas, ada warna yang jelas tentang sikap KPK yang tegas, sikap kepolisian yang tegas agar dua kasus antara penetapan sebagai tersangka dan dugaan pemerasan ini berjalan dengan baik, sama-sama diusut, dan kita harus imparsial, tegak lurus pada kebenaran dan keadilan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.